pertanyaan tentang identitas, tentang border itu sudah menghantui saya sejak sangat kecil gitu. Saya dibesarkan dalam keluarga Tionghoa pada masa Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru Soeharto itu menjadi orang Tionghoa itu mungkin bukan hal yang paling mengenakan ya di dunia gitu. Kita zaman itu mengalami beberapa sejumlah tekanan gitu. Kita tidak boleh bicara bahasa Mandarin ya, tidak boleh sekolah dalam bahasa Mandarin, tidak boleh punya nama Mandarin. Kemudian juga tidak boleh mempraktikkan budaya dan kita dipaksa untuk meleburkan identitas kita untuk menjadi orang Indonesia yang seutuhnya gitu. Nah, tetapi di samping itu terlepas dari upaya untuk menjadi orang Indonesia, ternyata diskriminasi itu pada tahun 80-an ketika saya bertumbuh itu masih sangat kuat gitu. Ketika keluar rumah, orang-orang itu kadang saya mengalami olok-olok di jalan gitu ya, Cina-Cina begitu. Dan itu buat anak kecil mungkin itu buat saya itu adalah pengalaman yang cukup traumatis sih. Dan itu kemudian membuat saya bertanya gitu, kenapa saya harus dilahirkan jadi orang Cina di Indonesia? Ya mungkin pertanyaan saya tidak seperti yang kata Kak Adel waktu kecil, pertanyaannya lebih simpel sih. Apa sih maknanya jadi orang Cina? Gitu. Kenapa ada orang ada orang Cina dan ada orang Indonesia gitu. Apa bedanya itu? Dan kenapa kita harus berbeda? Nah, pengalaman yang cukup menyakitkan juga adalah mungkin buat saya adalah tahun 98 di mana ya mungkin teman-teman mengetahui ya ada kerusuhan yang juga menarget orang-orang Tionghoa. Tapi yang lebih menyakitkan buat saya secara personal adalah tahun 99 ketika saya mengurus paspor untuk pertama kali. Saya ngurus paspor untuk pertama kali. Jadi saya dulu sekolahnya sekolah negeri, jadi SD, SMP sekolah swasta. SD sekolah swasta, SMP, SMA saya sekolah negeri dan saya juga di sekolah negeri teman-teman kebanyakan adalah orang Jawa dan saya juga ikut kelas pelajaran agama Islam dan saya punya KTP Indonesia dan saya sudah merasa saya orang Indonesia. Tapi ketika saya mengurus paspor, saya diberitahu bahwa status saya masih WNA. Kamu bukan orang Indonesia. Hanya karena ketika saya lahir, ayah saya statusnya masih WNA. Dia baru dapat WNI itu 10 hari sesudah saya lahir. Dan hanya hanya perbedaan digit yang 10 hari itu membuat petugas itu mengatakan saya bukan orang Indonesia. Saya harus pergi mengurus surat-surat dan harus disumpah lagi untuk menjadi orang Indonesia. Dan itu buat saya sangat menyakitkan di mana ya selama ini saya ngerasa orang Indonesia ternyata hanya karena 1 digit di akte kelahiran saya ditolak keindonesiaan yang sudah saya rasakan. Setelah itu saya pergi ke Tiongkok untuk sekolah. Ya, jadi waktu kecil memang saya dibesarkan dengan dongeng-dongeng Tiongkok sehingga ada kerinduan ya terhadap tanah leluhur nun jauh di sana gitu. Kalau misalnya di sini identitas saya ditolak, mungkin di negeri leluhur itu saya bisa merasakan pulang ke tanah air gitu. Saya waktu itu usia 19 tahun, saya pergi dengan penuh semangat ke negeri tanah leluhur dengan semangat untuk pulang gitu. Tetapi nyampe di sana itu nggak berasa pulang gitu. Yang cukup besar efeknya buat saya adalah kalau waktu kecil di Lumajang gitu ya, saya meludah di jalan. Itu saya langsung ditempeleng sama mama saya, bilang kamu jangan meludah. Cuma orang Indonesia yang meludah. Kita orang Cungpo nggak pernah meludah. Gitu. Tapi begitu sampai ke Beijing ya, ibu kota, orang itu ngeludahnya itu gitu. Bahkan dosen di kampus pun ngajar di depan kelas itu ngeludah gitu di depan kelas. Kayak dalam hati saya berpikir, ya elah ini kita kayaknya bukan dari satu leluhur deh ini. Nah, justru anehnya keindonesiaan saya itu justru sangat kuat ketika saya berada di Tiongkok gitu. Karena saya merasa saya bukan bagian dari mereka gitu. Dan mereka juga tidak menganggap saya bagian dari mereka karena sebagai orang asing saya juga harus tinggal di asrama khusus mahasiswa asing gitu. Kita tidak boleh tinggal menginap di asramanya orang warga lokal ya.
tidak boleh menginap dengan mahasiswa lokal juga gitu. Mungkin mereka khawatir dengan pemikiran-pemikiran kita dari luar negeri bisa meracuni ideologi mereka gitu. Eh, saya justru merasa benar-benar Indonesia itu justru di sana. Ya, saya mulai mengagumi langit biru yang kita nikmati di Jawa ya, di Lumajang, terutama Jakarta kita nggak selalu dapat. Tapi di Lumajang itu kan langitnya biru banget, dan itu saya take for granted gitu. Itu anggap hal sepele. Tapi ketika saya di Beijing, langit biru itu sangat sangat berharga gitu. Hal yang sekecil itu membuat saya sangat rindu Indonesia. Dan untuk merasa kalau di Indonesia mungkin warna kulit saya sangat kentara berbeda, tetapi sampai di Cina kan saya nggak bisa pakai warna kulit ya. Saya udah udah jadi orang situ gitu. Tapi untuk membedakan bahwa saya berbeda dengan mereka, caranya apa? Dengan pakaian. Jadi dulu waktu saya kuliah di sana, saya pakai sarung, pakai peci, kopiah gitu kan, pakai untuk menekankan keindonesiaan saya. Dan ternyata nasionalisme itu enggak mudah gitu. Saya naik sepeda dengan sarung ya. Dan ternyata naik sepeda dengan sarung itu enggak gampang. Sering saya kelipet gitu ya dengan rodanya. Terus saya sampai jatuh terguling di jalan. Dikerumuni orang-orang Cina yang heran kok ada orang pakai sarung. Mereka itu tanya dalam bahasa Cina, ini orang gila dari mana? Laki-laki kok pakai rok gitu. Nah, itu itu ironi ya. Ketika saya di Indonesia, saya merasa orang Cina. Ketika sampai di Cina, saya merasa orang Indonesia gitu. Pertanyaan itu kemudian membuat saya ya berkali-kali mempertanyakan apa sih identitas saya yang sesungguhnya. Apakah saya orang Cina, apa orang Indonesia, atau ada identitas yang lain gitu. Dan pergolakan batin itu, perasaan untuk mencari tanah air, ditolak di tanah air, ya, ditolak di tanah leluhur, menolak tanah leluhur dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat saya melakukan perjalanan melintasi garis batas, pergi ke banyak negeri, dan saya sempat tinggal di Afghanistan selama 3 tahun sebagai jurnalis. Dan kalau saya flashback kembali perjalanan yang pernah saya lakukan, gitu, ada satu pola yang sama, yaitu saya kebanyakan adalah melakukan perjalanan di daerah-daerah perbatasan atau berinteraksi dengan kaum minoritas atau ke daerah-daerah konflik. Karena semua itu sebenarnya apa yang saya lihat di dunia fisik itu adalah cerminan dari pergolakan batin yang ada dalam diri saya sendiri gitu. Sebagai orang yang tinggal di perbatasan identitas, sebagai minoritas, sebagai diaspora yang juga belajar untuk memahami konflik. Jadi ketika saya melihat dunia di sekeliling saya, itu sebenarnya adalah saya untuk belajar untuk mengenali diri saya sendiri, untuk berdamai dengan konflik-konflik saya sendiri, dan pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh banyak filsuf maupun orang suci maupun nabi juga mengatakan, kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, kuncinya adalah untuk mengenali diri. Dan mengenali diri itu termasuk mengenali identitas kita. Dan itulah yang saya lakukan. Ini adalah mungkin perjalanan sepanjang hayat adalah untuk mengenali diri saya sendiri. Baik. Jawabannya cukup membuat kita berpikir sebenarnya kayak tadi Mas juga udah menjelaskan bahwa di Indonesia dengan identitas Mas yang seperti ini dibilang orang Cina, tapi setelah beliau pergi ke Cina, beliau justru malah berpikir saya bukan orang Cina, justru saya di sini menemukan jati diri saya sebagai orang Indonesia. Lalu mungkin mohon izin Mas Nirwan, saya izin bertanya kembali dengan Mas Agustinus. Lalu sekarang Mas bagaimana sih pengertian identitas yang sesungguhnya gitu, yang sekarang Mas ilhami gitu? Ini pertanyaan yang mendalam, yang jawabannya satu buku ini. Perlu baca ya. Harus dibaca. Ya, jadi ya buat saya sebenarnya identitas itu pada akhirnya adalah narasi yang kita buat dalam kepala kita gitu. Kalau kita merasa kita orang Cina ya kita bisa jadi orang Cina ya tergantung cerita yang kita buat gitu. Saya sebenarnya menemukan satu refleksi ini juga dari satu perjalanan saya. Waktu itu saya pergi ke Belanda, dan di Belanda itu saya berkenalan dengan kaum diaspora Jawa Suriname ya. Dan saya sempat diundang ke acara mereka, di mana orang Jawa Suriname itu juga dalam pergolakan identitas juga ya. Mereka di satu sisi mereka menyebut diri sebagai bangsa Jawa atau bangsa Jawa, tapi mereka juga berasal dari Suriname. Mereka tidak merasa Indonesia,
tapi mereka tinggal di Belanda dan mereka sehari-hari ngomong bahasa Belanda. Jadi ada pertentangan antara Jawa, Suriname atau Belanda gitu. Nah, salah satu peserta waktu itu seorang Belanda. Dia bilang, peserta konferensi ini ya, dia bilang, saya ini ngerasa sebagai orang Jawa loh. Saya itu cinta budaya Jawa. Saya main gamelan setiap hari. Saya suka filosofi Jawa. Saya merasa ada Jawa dalam diri saya. Jadi saya orang Jawa. Ini orang bule Belanda, ibu-ibu usia pertengahan ya, middle age gitu. Dia mengatakan seperti itu dan tapi pernyataan itu kemudian dia diprotes oleh seorang Jawa Suriname, bapak-bapak Jawa Suriname. Dia bilang, kamu nggak bisa jadi orang Jawa karena dalam dirimu itu tidak ada darah Jawa. Nah, di sini ada dua definisi identitas gitu. Apakah itu diturunkan ya dalam darah kita? Apakah itu dirasakan? Ya, seorang bule yang nggak ada darah Jawanya tapi sangat terikat dengan Jawa dan merasa Jawa, apakah bisa dia menyebut diri sebagai orang Jawa? Saya sendiri sebagai kalau dari sisi genetik saya udah ngetes DNA. DNA saya cukup membosankan. Darah saya 99,9% Cina gitu. Jadi saya sempat ngerasa mbok ya ada dikit-dikitnya kayak Jawa, kayak Belanda, kayak nggak ada. 99,9% Cina gitu. Tapi ketika saya berada di Jawa, di Suriname, di kalangan orang Jawa, saya justru merasa saya ini juga orang Jawa. Saya besar di Jawa, saya makan makanan Jawa, saya ngomong bahasa Jawa. Ketika ngelihat ritual-ritual Jawa, saya juga ngerti. Waktu kecil saya juga ada selamatan, saya juga disunat pakai selamatan Jawa gitu. Terus saya nggak boleh gitu ngomong saya orang Jawa gitu. Harus semuanya berdasar DNA gitu kan. Nah, ini kita ada dalam banyak definisi gitu. Apakah identitas kita ditentukan oleh darah kita, oleh lingkungan kita, atau diri kita sendiri? Gitu. Nah, kalau saya sekarang pada akhirnya saya berdamai dengan identitas. Cara saya berdamai dengan identitas itu adalah saya menyadari bahwa itu semua adalah narasi yang kita buat dalam kepala kita. Ya. Seorang Jawa yang besar di Belanda, lahir di Belanda, udah 5 generasi di Belanda, mungkin sudah tidak merasa dia ada Jawanya. Atau seorang Cina seperti saya, yang secara darah Cina, tetapi sudah mengadopsi budaya Jawa, tinggal di Jawa selama 3 generasi kami di sini. Ya saya juga merasa saya orang Jawa. Nah itu adalah narasi di dalam kepala. Nah yang kedua adalah identitas kita tuh bukan cuma satu. Kita punya banyak sekali identitas. Etnik ada, agama ada, bahasa, budaya, hobi, pekerjaan, itu identitas kita semua. Dan kita satu identitas lalu menolak yang lain. Ya, semua identitas itu adalah warna dari diri kita. Cara saya berdamai dengan identitas adalah pada akhirnya saya ngerasa ya sebagai seorang Tionghoa Indonesia, saya punya warna Cina dalam diri saya. Saya punya warna Indonesia dalam diri saya. Saya punya warna Jawa juga. Dan juga tempat-tempat yang saya kunjungi, yang saya tinggali, itu masing-masing juga memberi warna pada saya. Saya bisa bicara bahasa Persia, Afghanistan. Jadi saya kalau ketemu orang Afgan juga, saya ngerasa kita watandos gitu, kita watandar, kita adalah teman setanah air gitu. Karena ya saya tinggal di situ, saya juga mengadopsi budaya sana dan saya merasa ada Afghanistan juga dalam diri saya, ada Uzbekistan, ada Tajikistan, ada India, dan biarkan setiap warna itu menjadi warna yang membuat hidup kita penuh warna gitu. Jadi saya merasa sekarang saya mensyukuri. Kalau dulu saya mempertanyakan ya nasib kenapa harus terlahir sebagai minoritas Indonesia, tapi sekarang justru saya mensyukuri karena sebagai diaspora, sebagai minoritas, dan sebagai orang yang melakukan perjalanan, itu berarti saya punya warna yang lebih banyak daripada orang lain gitu. Dan saya belajar untuk merayakan setiap warna yang ada dalam diri saya. Bagaimana teman-teman semua jawabannya sudah sangat mewakili rasa penasarannya gitu ya. Dan sekarang saya juga mau memberikan pertanyaan nih kepada Mas Nirwan.
Mas kan selaku sastrawan nih dan setahu saya sejauh pengetahuan saya sastrawan itu mungkin juga terbatas oleh budaya kayak misal sastrawan Jawa, sastrawan atau luar negeri gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mas Nirwan itu menilai atau menikmati sastra itu apakah identitas turut mempengaruhi gitu atau seberapa besar sih pengaruh identitas untuk sastra? Baik, terima kasih Adel untuk pertanyaannya. Tapi saya kira kita di sini bicara tentang bukunya Agustinus. Betul. Teman-teman sekalian, saya mau berangkat dari apa yang dikatakan oleh Agustinus tadi, ya, bahwa identitas itu diciptakan oleh narasi. Ya, pertanyaannya, bagaimana narasi itu dibuat, ya, dan yang kedua adalah siapa yang membuat narasi itu? Orang-orang seperti Agustinus itu orang-orang yang sangat langka di Indonesia maupun di dunia. Kenapa? Langka dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu dia menelusuri asal-usulnya dan mengambil sikap kritis di situ, ya. Dan kemudian berdasarkan penelusurannya sendiri, dia melintasi cangkangnya untuk menjadi seorang manusia universal. Manusia universal itu maksudnya bukan manusia tanpa kewarganegaraan, tetapi manusia yang tetap punya paspor. Anyway, kita tetap harus punya paspor, kita punya KTP, tetapi paspor dan KTP itu tidak membatasi apapun di dalam diri kita untuk menjadi manusia. Jadi, apakah Anda pernah bertanya gitu misalnya, apakah kita itu lebih dulu seorang manusia, ataukah kita seorang manusia Jawa atau manusia Indonesia? Nah, kalau kita percaya pada narasi dan memang begitu, maka narasi itu dari mana datangnya? Jadi identitas itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita cari lebih dulu. Identitas adalah sesuatu yang terberi kepada kita. Anda menjadi seorang Muslim, Anda menjadi seorang Jawa, Anda menjadi seorang Cina seperti Agustinus, Anda menjadi seorang Indonesia, itu situasi yang sebenarnya kita tidak buat, ya. Narasinya itu dibuat orang lain semua. Saya lahir sebagai orang Jawa, tetapi karena saya lahir di Jawa sebelah pinggiran, sebelah luar, saya tentu tidak diakui sebagai orang Jawa oleh orang Solo atau Jogja, ya. Saya tidak diakui, gitu. Kalau saya itu dilahirkan sebagai Muslim saya itu Muslim KTP, ya. Pada waktu saya kecil, itu orang-orang mengatakan kamu bukan santri, tapi kamu abangan, gitu ya. Kamu abangan, gitu loh. Ketika saya pergi ke Amerika dan mencoba berbaur di sana, orang mengatakan kamu adalah orang yang harus berjuang untuk mencapai kedudukan yang setara dengan orang kulit putih. Kenapa? Karena saya datang dari negara yang disebut dunia ketiga. Jadi narasi itu semua dibuat orang lain. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa narasi itu ada? Narasi itu ada karena Anda hidup itu di tengah cerita yang sudah diciptakan orang lain, dan cerita itulah yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ujungnya itu disebut modernitas, gitu loh. Nah, modernity itu diperjuangkan dengan cara apa? Antara lain modernitas itu diciptakan dengan menciptakan apa yang namanya bangsa, ya, nation, ya. Kapan sih nation itu ada? Zaman dulu apakah ada nation? Gitu. Anda patut bertanya, apakah dulu itu ada nation atau tidak? Kemudian nation state, negara bangsa yang namanya Indonesia. Adel lahir tahun berapa? 2001, Mas. 2001 kan? Jadi kalau saya ngomong tentang 98, mungkin dia tahu gitu loh, bahwa waktu itu ada kekerasan. Tapi apakah dia menghayati? Apalagi sebagai
Gen Z yang besar di depan media sosial dan YouTube, gitu ya. Dia akan menghayati Indonesia itu berbeda dari generasi saya, yang masih mengalami peristiwa 65 sebagai anak kecil. Dan sebagai anak seorang yang bapaknya hilang. Gitu ya. Bapak saya hilang. Bapak saya hilang itu kenapa? Dia hilang. Kenapa dia hilang? Karena dia dihilangkan oleh narasi yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak benar. Maka dia harus dihilangkan. Gitu ya. Dibunuh dan tidak pernah ditemukan. Nah, saya sebagai anak yang orang yang hilang, saya tidak menikmati privilege orang-orang lain yang bapaknya tidak hilang. Gitu ya. Jadi ketika saya itu mulai terkenal, lumayan kan saya pernah terkenal lah. Penghayatan kita pada identitas Indonesia itu tidak sama. Ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Agustinus bahwa identitas itu diciptakan oleh narasi, tetapi narasi itu diciptakan orang lain. Itu ya. Nah, apa yang dikerjakan Agustinus itu adalah bagaimana kita tidak termakan oleh narasi itu dan menjadi seorang manusia yang wajar, seorang manusia universal yang bisa menerima perbedaan. Ya. Nah, kalau saya mengatakan, apakah Anda bisa menerima perbedaan? Anda mengatakan mungkin iya, tetapi Anda nggak siap dengan risikonya kan? Kalau semua orang Indonesia mengatakan saya menerima perbedaan, maka nggak perlu lagi ada bunuh-bunuhan tahun 65 itu. Nggak perlu lagi ada bunuh-bunuhan di Ambon misalnya, atau di Sampit. Di Indonesia, barangkali 500.000 orang itu mati karena dianggap komunis. Ya, dianggap komunis. Jadi kompleksitas dari perbedaan itu kita sebenarnya nggak pernah siap. Kenapa itu? Kita hidup di dalam narasi yang diciptakan orang lain. Narasi itu apa? Itu kalau dipelintir atau kalau diringkas, maka ujungnya itu ya tadi itu bangsa, agama, ya, negara bangsa, apalagi ras. Ras itu apa? Ras itu fiksi. Ras itu fiksi. Bangsa itu fiksi juga. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Agustinus, semua kita ini sama, podo wae. Itu namanya Homo sapiens. Ya. Kita itu Homo sapiens, ya. Satu spesies. Satu spesies. Umat manusia di seluruh dunia itu cuma satu, Homo sapiens. Karena homo-homo yang lain sudah punah. Homo neanderthalensis punah, Homo erectus punah, dan kita ini Homo sapiens. Dan Homo sapiens itu munculnya kapan? Belum lama. Homo sapiens itu munculnya mungkin 200.000 tahun yang lalu. Atau paling jauh 300.000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian, apakah pada waktu kita muncul itu kita sudah bisa berbicara seperti sekarang? Belum. Kenapa? Karena bahasa sebagai cara komunikasi yang kita tidak tahu itu bentuknya seperti apa, itu baru muncul 50.000 tahun yang lalu. Ya, dan fakta-fakta ini atau cerita-cerita ilmiah begini itu ada di dalam bukunya Agustinus. Jadi Agustinus ini mengajak kita mundur sampai jauh supaya kita menyadari bahwa identitas kita itu cuma fiksi. Gitu ya. Nah, saya mau ngomong ini mungkin sebelum pertanyaan berikutnya ya. Yang disebut Homo sapiens itu, makhluk yang disebut Homo sapiens itu munculnya 200.000 tahun yang lalu. Paling jauh 300.000 tahun yang lalu. Dari Afrika nyebar ke seluruh bumi. Bumi kita berapa umurnya? Anda tahu? 4,5 miliar tahun. Jadi manusia itu nggak ada artinya dibandingkan umur bumi. Apalagi dibandingkan umur alam semesta. Dan itu perbandingannya. Kalau misalnya kita meringkas umur bumi menjadi 24 jam. Bumi itu munculnya 24 jam yang lalu. Maka yang namanya Homo sapiens itu munculnya hanya sekian detik atau menit menjelang tengah malam. Jadi itu iya detik. Gitu ya. Nah, sekarang Homo sapiens inilah yang membuat segala macam di dunia ini. Yang merusak bumi juga. Dan Homo sapiens itu siapa?
Anda tahu sepupu kita yang paling dekat itu siapa? Simpansi. Kita dengan simpansi itu beda genetiknya, DNA-nya itu tidak sampai 2%. Ya, tidak sampai 2%. Mungkin kurang dari 1%. Nanti penelitian genetik akan menunjukkan perbedaan yang lebih tipis gitu loh. Tetapi perbedaan yang kecil inilah yang sanggup membuat manusia itu membuat narasi. Narasinya itu macam-macam. Mula-mula ya ketika orang mulai berbahasa, narasinya itu mungkin kayak puisi, ya kan? Karena grammar belum ada. Gramatika belum ada. Jadi narasinya seperti puisi ya. Jadi kenapa narasi itu muncul? Kenapa bahasa itu muncul? Karena orang perlu menamai dunia. Orang lihat ada bola panas yang terbit di timur, tenggelam di barat. Ya kan? Namanya apa? Matahari. Dan dia mengatakan matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu kan narasi kan? Dan itulah menurut dia itu kebenaran. Ya. Sains mengatakan itu kebohongan. Karena nggak ada matahari terbit di timur tenggelam di barat itu. Yang betul itu bumi mengitari matahari dan berputar pada porosnya. Iya kan? Jadi narasi itu sebuah kebohongan. Gitu loh. Yang diciptakan manusia itu. Begitulah seterusnya, membuat kisah, membuat ini sehingga muncul berkisah gitu. Kalau ada dia takut dengan bencana alam. Dia tidak mampu menguasai alam, tapi sementara itu mereka belum menguasai ilmu. Jadi bagaimana cara menundukkan alam? Ya bikin aja dewa-dewa yang bisa mengatasi alam. Itulah agama. Jadi mitos agama itu proyeksi manusia. Nah kemudian menjadi lebih teratur lagi untuk mengatur kehidupan sosial, muncul filsafat, muncul ideologi, dan kemudian yang paling akhir itu sains, ya, sains modern, ya, sains modern itu konon yang paling rasional, itulah dialah yang terbukti paling rasional di antara sistem pengetahuan yang lain. Tetapi seperti kita tahu ideologi, agama dan lain-lain itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari lebih berpengaruh daripada sains. Itu. Nah, cerita-cerita itu semua membentuk identitas kita. Dan identitas itu, seperti dikatakan Agustinus, itulah yang digunakan oleh manusia untuk membangun peradaban. Tetapi pada saat yang sama, identitas itu yang tidak pernah satu dan selalu berlapis-lapis, itu digunakan oleh si manusia itu untuk menguasai yang lain. Untuk menindas, untuk mengeksklusikan atau untuk menginklusi ya. Kalau Indonesia misalnya, kalau saya tanya kepada ponakan saya atau bahkan kepada kakek saya, itu mereka selalu sadar atau selalu yakin bahwa Indonesia itu ada sejak zaman dulu kala. Kan enggak juga sebenarnya. Awal abad 20 itu ide tentang Indonesia itu enggak ada. Enggak ada Indonesia itu. Kita itu ada menjadi Indonesia karena kolonialisme Belanda. Zaman dulu ya, sebelum ada kolonialisme, itu kan ada kerajaan-kerajaan kecil dan besar yang berperang dan bertarung satu sama lain. Iya kan? Di Pulau Jawa itu kan nggak pernah satu Pulau Jawa. Itu kan dulu Sultan Agung menyerang Surabaya, menyerang Jawa Barat, kerajaan Pasundan gitu kan. Iya kan? Diponegoro itu bangkit melawan Belanda karena tanahnya diambil gitu kan. Kemudian harga diri keluarganya terkena gitu, jadi perang besar gitu kan. Jadi selalu begitu ya. Nah, perang-perang ini semua yang sekarang diakui sebagai perang nasional itu sebenarnya bukan perang nasional, perang lokal. Tetapi karena kolonialisme Belanda menyatukan kerajaan-kerajaan ini, ya, jadilah satu administrasi. Yang kemudian ketika jadi satu administrasi mulai ada perasaan perasaan solider mungkin ya. Kemudian solider, kemudian merasa dijajah, lalu tumbuhlah itu namanya bangsa. Dicampur lagi dengan ide-ide nasionalisme yang diimpor dari Eropa. Nasionalisme itu impor loh. Bukan ditanam di sini kayak padi gitu, impor gitu loh. Barang impor juga itu. Cuma dikasih warna lokal gitu loh. Jadi jangan terlalu bangga jadi orang Indonesia. Itu karena nasionalisme itu impor.
Gitu. Di seluruh dunia nasionalisme impor. Jadi Indonesia itu belum ada sebelum abad 20 gitu. Nah, tetapi ketika Indonesia sudah mulai dinyatakan sebagai negara formal tahun 45, itu pun nggak diakui juga kan. Harus perang kemerdekaan, kemudian baru tahun 49 ada yang namanya Republik Indonesia itu. Nah, kita perlahan-lahan menjadi orang Indonesia secara hukum. Secara hukum. Dan Indonesia secara hukum itu seperti dialami oleh Agustinus itu mengeksklusi kan. Ini dia dan keluarganya dieksklusikan. Iya kan? Dia lahir di Indonesia, dia dieksklusikan. Jadi begitu terus. Jadi nasionalisme itu ada unsur itunya juga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, buku Agustinus ini saya balik lagi ke buku ini datang pada saat yang tepat. Yaitu ketika kita itu harus mulai mengajukan pertanyaan yang sifatnya mendasar. Bukan hanya apakah saya itu manusia Indonesia atau manusia Jawa, tetapi apa sih sebenarnya kewajiban kita sebagai manusia itu? Yang sejatinya adalah seorang Homo sapiens yang sekarang mengalami climate change atau climate disaster, yang sekarang mengalami kehilangan kedaulatannya, mulai kehilangan kedaulatannya karena artificial intelligence, ya kan? Kita tidak sadar bahwa kita diam-diam sangat tergantung dan menyerah kepada sistem surveillance total yang dikerjakan oleh artificial intelligence, baik melalui aplikasi untuk memerangi COVID maupun aplikasi Gokar. Itu sistem surveillance semua. Kita menyerahkan seluruh data diri kita ke sana. Ya. Tetapi di lain pihak, kita itu masih harus bertarung untuk bertahan hidup. Ya kan, bertahan hidup itu bukan dalam pengertian sekarang inflasi bukan karena Pak Prabowo berkuasa, bukan, gitu. Bukan hanya itu juga salah satu bagian itu. Tetapi karena sebenarnya banyak hal tadi ya, terutama climate change, terutama karena negara bangsa itu tidak cukup lagi untuk mewadahi aspirasi kita, ya, terutama karena sumber daya alam terbatas dan kelangsungannya itu tidak bisa dipertahankan karena climate change. Kalau Anda gagal panen seluruh dunia, maka bencana kelaparan akan berlangsung. Dan itu di depan mata. Kalau kutub utara itu mencair, ya, gini, udara kita itu sejak revolusi industri sampai sekarang itu naik 2 derajat. Ya, 2 derajat itu banyak sekali. Dan ini nggak bisa itu tidak regresif, nggak bisa diputar balik. Kalau ini terus, ya, contoh ini. Kutub utara mencair, maka air laut naik 5 meter, mungkin 10 meter. Itu kota-kota di pantai tenggelam. Itu contohnya termasuk Jakarta. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Agustinus itu relevan. Karena kita menghadapi problem-problem kayak begini. Problem yang kita ciptakan sendiri karena narasi kita, dan narasi kita itu menciptakan identitas kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nirwan. Tepuk tangan dulu yang luar biasa kepada Bapak Nirwan karena telah menjawab pertanyaan sekaligus menanggapi pernyataan dari Pak Agustinus. Dan kemudian saya ingin bertanya lagi nih untuk kedua Mas ini, di mana saya ingin bertanya, kalau tadi kita menyatakan bahwa identitas itu hanyalah sebuah ilusi, hanya sebuah narasi, lalu apakah manusia yang memiliki identitas yang sama cenderung bisa lebih rela untuk berbagi atau tidak? Gitu. Ini buat saya. Ya. Oke. Jadi buat saya itu saya mengapresiasi banget ya Pak Nirwan udah menyimpulkan isi buku yang 600 halaman ini dalam waktu sekian menit. Tetap harus beli ya. Harus beli. Jangan percaya sama cerita saya. Itu iklan. Ya, tapi ada satu poin di mana memang dalam buku ini saya bicara banyak tentang apa yang saya sebut sebagai mitos gitu ya. Negara itu adalah mitos, bangsa itu mitos, garis batas kita, agama, ideologi, narasi-narasi kita. Itu semua adalah narasi yang kita ciptakan maupun narasi yang dipercaya secara luas. Jadi ketika saya bicara tentang mitos di sini ini bukan berarti kebohongan gitu. Mitos itu memang narasi, tetapi narasi yang dipercaya
secara luas sehingga dia kemudian menjadi kebenaran. Contoh negara kita adalah mitos seperti tadi yang diceritakan Pak Nirwan ya, di mana uang yang kita pegang ya, semua orang di sini percaya rupiah. Jadi ketika kita bawa selembar uang 50 ribu rupiah, kita bisa beli makan gitu. Karena kita semua percaya pada narasi rupiah. Tetapi ketika uang ini saya bawa ke Papua Nugini, negara tetangga kita, yang nggak percaya dengan narasi rupiah, Bank Indonesia, uang rupiah saya di sana ya hanya uang kertas biasa yang tidak berlaku gitu. Jadi kita hidup dalam mitos, itu memang benar. Tapi kita juga manusia adalah, kita juga perlu mitos gitu. Mitos ini yang membuat kita kemudian bisa membangun negara. Kita punya jalan, rumah sakit, perusahaan, universitas, ya. Ini karena ada mitos-mitos yang bekerja. Dan ketika saya menyebut ini mitos, itu mitos agama, mitos bangsa, mitos perusahaan adalah mitos, ekonomi kita, uang kita adalah mitos, bukan berarti kita nggak perlu mitos gitu. Mitos itu yang membuat sistem manusia bekerja, dan ini adalah peradaban yang dibangun Homo sapiens setelah dia menciptakan bahasa. Ya, mitos ini menjadi penting karena tanpa mitos ini nggak ada yang peradaban yang kita nikmati sekarang ini. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang yang mitosnya sama kemudian dia akan rela berbagi? Ya belum tentu gitu. Karena setiap orang itu narasinya banyak ya. Kita dalam diri kita itu ada narasi bangsa, ada narasi kampung halaman, pekerjaan, kantor kita bekerja, agama, kemudian hobi kita dan sebagainya gitu. Tetapi dalam satu situasi tertentu, apakah narasi yang kita pegang ini adalah narasi yang sama? Belum tentu gitu. Ketika kita misalnya dengan seorang teman yang mau minjem duit nih, ya agar silaturahmi nggak putus, pinjem dulu 100 deh. Gitu. Apakah kita langsung menggunakan, kita sama-sama satu agama, ya udah aku kasih? Belum tentu juga kan. Kita juga mikir keluarga kita hari ini makan apa ya? Ntar kalau dipinjemin balik nggak ya duitnya? Gitu. Ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan anak, klan kita, atau prioritas yang lain. Atau kita juga ngerasa, ntar kalau minjemin duit malah hubungannya malah putus gitu kan. Begitu nagih-nagih, yang semula teman jadi musuh karena ditagih terus duitnya. Ya, jadi banyak sekali prioritas dalam kita memutuskan tindakan kita. Nah, kalau kita bicara soal personal seperti itu, kita bisa tarik ke dalam konteks yang lebih besar. Dalam hal geopolitik misalnya. Negara-negara yang berbagi ideologi, ya ideologi yang sama, belum tentu teman. Ya, misalnya Cina sama Vietnam, sama-sama negara komunis. Tapi mereka pernah jadi musuh bebuyutan, pernah berperang gitu. Karena ada kepentingan yang lain yang lebih penting, yaitu masalah perebutan wilayah, teritorial, sumber daya, demarkasi border di Laut Cina Selatan. Cina sama Uni Soviet sama-sama negara komunis, tapi mereka dalam perang dingin gitu. Jadi hubungan Cina sama Uni Soviet itu yang kita kalau di Indonesia negara komunis pasti teman, enggak juga. Mereka itu saling bermusuhan cukup lama. Itu yang menyebabkan Cina kemudian bisa bersahabat dengan Amerika. Ya, waktu tahun 70-an Presiden Nixon bisa berkunjung ke Cina dan kemudian mereka bisa solid dan Cina kemudian mengalami keterbukaan. Ya karena mereka juga punya kepentingan yang lain yang lebih penting daripada sekedar ideologi. Jadi kalau bicara tentang identitas itu bisa menjadi salah satu faktor di mana orang punya solidaritas. Misalnya orang Indonesia sangat solidaritas dengan Palestina karena ada kesamaan agama di situ, ada rasa persaudaraan di situ. Tetapi tidak selalu identitas itu kemudian menjadi prioritas utama atau kesamaan itu menjadi prioritas utama dalam bersikap, karena setiap orang juga punya kepentingan-kepentingan, pertimbangan-pertimbangan yang real. Dalam politik pun itu bukan hanya kita bicara tentang kesamaan identitas atau kesamaan ideologi, kesamaan agama, tetapi juga selalu ada unsur real politik, hitung-hitungan keuntungan wilayah, sumber daya alam, atau kepentingan politik, hegemoni dan sebagainya. Jadi
ada banyak hal di mana kita harus melihat itu gitu. Saya menulis buku ini, saya membawa kekompleksan identitas. Saya mengajak teman-teman pembaca untuk melihat identitas itu dalam berbagai sisi. Bukan hanya dalam satu sisi kita harus membela ini karena kita berbagi satu identitas yang sama, tapi saya mengajak teman-teman menarik diri kita ke posisi yang lebih tinggi, melihat berbagai kepentingan, melihat realismenya, dan mengetahui bahwa identitas itu hanya satu elemen kecil dan ada elemen lain yang lebih penting dan cukup penting, yaitu tentang realisme kita. Dan balik lagi ke dalam realisme kita, seperti yang dikatakan Mas Nirwana tadi, Homo sapiens ini sedang mengalami krisis yang besar saat ini gitu. Kalau kita sibuk berkutat dengan identitas yang kecil-kecil, krisis yang universal ini, yaitu perubahan iklim, yang ini jelas nyata gitu. Dan masalah globalisasi dan ketidakadilan dalam globalisasi dan sebagainya, ini kita perlu kerjasama di antara kita menggunakan identitas yang lebih besar, yaitu identitas kita sebagai Homo sapiens, supaya kita bisa bekerja sama menghadapi krisis yang lebih besar. Jadi tujuan saya membawa buku ini adalah membawa perenungan baru supaya kita merasa dan menempatkan kembali posisi identitas kita dalam posisi yang sesuai, supaya kita bisa menghadapi masa depan Homo sapiens, masa depan manusia yang penuh ketidakpastian ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Selanjutnya saya juga mau sedikit berbagi nih tentang pengetahuan saya sebagai mahasiswa hubungan internasional, di mana kita tahu bersama untuk mahasiswa hubungan internasional bahwasannya studi teori konstruktivisme juga baru-baru hadir setelah realisme lalu liberalisme itu muncul, karena memang identitas, norma, ideologi itu dianggap sebagai suatu hal yang abstrak, dan bahkan kita sebagai mahasiswa itu ketika mengangkat studi dan membahasnya dari segi identitas itu cukup sulit dan cukup memakan banyak waktu begitu. Dan terkait hal tersebut, dan tadi kita juga udah berbicara tentang negara, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Mas Nirwan dan juga Mas Agustinus, di mana sejauh mana sih sebenarnya lokasi suatu negara itu dapat mempengaruhi aliansi suatu negara, karena memang untuk menciptakan aliansi kan kita membutuhkan identitas, kepercayaan mungkin dan ideologi yang sama gitu. Dan apakah karena berdasarkan lokasi yang berdekatan saja atau ada pengaruh-pengaruh lainnya gitu? Buat saya, Iya, boleh. angel bener pertanyaanmu. Nggak ada yang apa tadi abstrak ya. Iya. Anda pakai kata abstrak kan? Sebenarnya nggak ada yang abstrak di sini, semuanya konkret. Jadi gini, narasi itu abstrak atau mungkin lebih tepat dikatakan abstraksi ya. Karena cerita itu kan sesuatu yang kita kita reka, kita karang supaya kita lebih memahami kenyataan, atau sebaliknya tadi. Cerita itu kita buat supaya kita bisa membuat kenyataan gitu loh. Ya, dewa itu kan kita buat sebenarnya. Dewa itu kita buat, dewa-dewa yang maha kuasa itu kita buat, karena kita tidak bisa menguasai alam semesta, gitu. Waktu itu belum ada sains, orang tidak mengerti hukum alam, orang tidak mengerti pola-pola alam. Lalu karena alam itu suatu kekacauan dan setiap saat itu mengancam, misalnya gini lah, saya waktu itu bertanam gitu ya, tiba-tiba banjir. Hancur ya panen saya, kita hancur. Nah, supaya banjir itu terpahami, karena saya nggak tahu sebabnya, maka saya menciptakan Tuhan yang menciptakan banjir. Gitu. Itu kan Tuhannya itu abstrak apa konkret? Dua-duanya. Dia abstrak karena tidak bisa dipegang, karena tidak bisa dilihat, tapi dia konkret karena saya percaya. Nah, kemudian dia konkret karena kepercayaan saya kepada dia itu membuat saya itu menjadi lebih baik mungkin di dalam bertani, mungkin lebih baik di dalam menghadapi situasi tidak terduga. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan apakah lokasi negara bangsa itu penting, begini saya balik lagi ke identitas saya. Indonesia itu abstrak dan konkret sekaligus. Nah, tetapi dia abstrak karena dia harus terus-menerus diperjuangkan. Ya kan? Sebab kalau tidak lalu tidak ada artinya keadilan. Keadilan tidak pernah ada. Apakah kita mau mengupayakan Indonesia yang lebih baik? Ya, jawabannya. Tapi untuk apa? Untuk keadilan. Ya.
banyak orang miskin, banyak orang yang belum sekolah, banyak orang yang belum bisa menikmati internet, banyak orang yang belum bisa menikmati fasilitas kesehatan. Kalau saya bisa membayangkan, kalau saya itu hidup di Sangir Laut, kalau ayah saya kena serangan jantung, pasti dia mati. Gak ada rumah sakit di sana, gak ada dokter jantung. Bayangin nggak? Bayangin privilege orang Bogor dan Jakarta, ya, yang kalau kena penyakit emergensi itu selamat, gitu. Tapi itu nggak ada itu di Papua, itu nggak ada. Sangir Laut, bahkan di Jawa Timur itu masih banyak desa-desa yang kayak begitu, gitu loh. Jadi Indonesia itu belum selesai, masih harus diperjuangkan, gitu ya. Tapi di lain pihak, identitas Indonesia itu membuat seorang Agustinus Wibowo, beliau ini bisa menulis buku ini dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu suatu berkah. Indonesia is a blessing, a very great blessing for you, my dear. Jadi apa yang diberikan Indonesia pada kita? Bahasa Indonesia. Agustinus Wibowo yang bisa berkelit dari situasi minoritas menjadi seorang manusia universal melalui bahasa Indonesia. Ya, Indonesia memberi kita seniman-seniman seperti Avandi, seperti siapa lagi? Seperti Khairil Anwar, seperti Teguh Karya, ya, itu Indonesia semua, ya. Indonesia memberi kita kesatuan-kesatuan kecil, sub Indonesia, yang mungkin lebih kaya daripada Indonesia. Kalau tadi disebut Jawa, maka orang Jawa itu banyak nggak bagusnya, karena mereka menikmati privilege sebagai mayoritas, gitu ya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada adanya identitas Jawa itu memberikan produk-produk kebudayaan Jawa yang terbaik, ya. Anda jangan cuma lihat Robo Warsito, bukan seniman-seniman kayak Bagong Sudiarjo, ya, siapa lagi, sebutlah semuanya itu, Gari Nugroho misalnya, itu orang-orang Jawa sebenarnya yang menggunakan kasanah dalam bahasa Jawa untuk memberikan warna lain daripada Indonesia. Yang selama ini, maaf ini saya terus terang, Indonesia itu dimiskinkan oleh politik. Kemarin itu kita capek sekali berpolitik, ya, tetapi karena harus, ya. Tapi apa sih, nggak ada perdebatan ide, ya. Kalau 1, 2, 3 itu apa bedanya? Podo kabeh gitu. Konon ini perubahan, terus ini apa, keberlanjutan ini, mana bedanya gitu loh? Nggak banyak, nggak ada yang fundamental gitu. Nggak ada perdebatan ide, itu nggak ada. Karena selebihnya adalah soal apa namanya? Yang satu lebih pintar main TikTok, gitu kan? Yang tengah itu main TikTok pintar, gitu kan? Yang lain enggak, gitu. Nah, sekarang saya balik lagi. Apakah Indonesia itu, ini pertanyaan hubungan internasional banget ya? Apakah Indonesia akan memainkan peran geopolitik? Gitu ya? Itu tadi, kalau buat saya, itu memainkan peran geopolitik itu penting. Tetapi menurut saya dasar daripada itu adalah menciptakan Indonesia yang punya keadilan. Itu paling baik, gitu, punya keadilan. Nah, kalau Indonesia mau bermain secara geopolitik, itu kan sebenarnya tawarannya banyak. Misalnya dalam konflik Palestina, kita mau apa? Mau mengambil peran yang seperti apa? Dalam konflik antara Ukraina dan Rusia, kita mau mengambil peran yang seperti apa? Nah, tapi sebenarnya Indonesia itu bisa memainkan soft power secara lebih aktif. Soft power itu apa sih? Soft power itu seperti gini, ya. Ini kalau saya bandingkan Indonesia dengan Korea Selatan atau Jepang misalnya. Korea Selatan itu di tahun 50-an, South Korea setelah selesainya Perang Dunia Kedua dan kemudian ketika dia civil war dengan Korea Utara,
Korea Selatan itu sama miskinnya dengan Senegal dan Pantai Barat, Ivory Coast, ya. Lebih miskin artinya daripada Indonesia. Itu tahun 50-an. Anda bisa bayangkan Korea yang sekarang. Korea yang sekarang itu berkali-kali lipat lebih kaya daripada Indonesia, berkali-kali lipat lebih kaya dari Ivory Coast dan Senegal, ya. Bal-balan bagus, bal-balan itu sepak bola, bal-balan bagus, ya kan? Ngomongin budaya popnya bagus, ya kan? Tapi yang serius juga bagus. Sutradara Korea itu dapat Oscar tahun lalu, yang namanya Bong Joon-ho itu, gitu loh. Jadi soft powernya kuat, gitu. Kalau soft powernya kuat, itu artinya apa? Saya akan kembali lagi, keadilan itu lebih baik. Dan yang kedua, strategi jangka panjangnya terpelihara, tidak diganggu oleh perubahan politik, gitu. Ya, dulu Korea Selatan itu kalau belajar di industrinya loh, datang ke Jakarta, gitu. Bal-balan, gitu ya. Bal-balan Korea itu tahun 70-an itu belajar dari Indonesia, gitu ya. Kita bisa membayangkan Korea sekarang seperti apa. Pemain bolanya berkeliaran di divisi 1 Eropa, ya kan? Kemudian kita ini dijajah Korea sekarang di Jakarta ini, mulai dari kimchi, ya, sampai tulsur, gitu ya. Tulsur, kimchi, apa lagi? Kemarin saya masuk ke toko apa nih? Ada satu kafe di Senen City itu di bawah, namanya nama Perancis. Apa namanya? Pokoknya nama Perancis. Jebule Korea. Jebule Korea. Jadi itu maksudnya saya mau mengatakan bahwa Indonesia ini nggak usah terlalu jauh lah bandingin sama Amerika segala macam. Sama teman dekat aja Korea, misalnya gitu. Nah kalau kita mau lihat dari sisi positif, tapi kalau kita mau bicara sisi kritisnya, ya kita harus baca bukunya Agustinus Wibowo. Jadi bayangkan coba, seluruh potensi konflik yang ada di dunia sebelah sana itu, di Timur Tengah, ya, konflik ideologi yang ada di Eropa sekarang, misalnya, ya, kenapa kaum kanan bangkit lagi kan sekarang kan, kaum kanan mulai dari Polandia sampai di Prancis sekarang kaum kanan menjadi kuat lagi. Sekarang nanti setelah Macron itu berkuasa Marine Le Pen, gitu ya. Di Belanda Geert Wilders, gitu. Itu di sini juga ada. Jadi apa yang jelek di seluruh dunia itu di Indonesia juga ada, gitu. Dan itu nanti sangat dimungkinkan ketika politik kita ini, politik formal kita itu memain-mainkan itu politik identitas. Itu, iya kan? Main kartu agama, kartu agama lagi, kartu ras, main lagi. Nah itu problem kita ini dari dulu begitu terus. Gitu. Akhirnya apa? Identitas itu menjadi handicap, bukan suatu sumber kreativitas budaya. Itulah hikmahnya. Itulah gunanya Anda membaca bukunya Agustinus Wibowo. Ini endorsement untuk Agustinus Wibowo dan Desa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Selanjutnya saya ingin bertanya juga nih, jadi di dalam teori hubungan internasional lagi kan ada teori realisme, ada liberalisme, dan teori paling ramai itu kan teori realisme, di mana teori realisme itu tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu menghiraukan apa itu ideologi. Sedangkan apabila kita melihat realitas sekarang, konflik yang terjadi sekarang di Timur Tengah seperti contohnya Israel dan Palestina, itu menurut saya itu adalah konflik yang terjadi atas kepentingan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan pada sesi kali ini kepada Pak Agustinus adalah apabila teori konstruktivis yang membahas terkait ideologi identitas itu, apakah kita bisa menyebut bahwa konflik Israel Palestina bukan hanya sekedar konflik agama? Aduh panas. Ya, gini, dalam buku
ini saya juga membahas tentang Israel dan Palestina dan dari perspektif sejarahnya. Cuman kalau kita melihat ya di sosial media ketika orang Indonesia mengomentari isu Israel Palestina itu emosi identitasnya itu terasa sekali gitu kan. Jadi yang satu adalah pahlawan, yang satu adalah sepenuhnya adalah setannya gitu. Jadi sangat black and white. Nah, ketika kita melihat konflik, ini pandangan yang black and white ini yang membuat konflik itu nggak akan pernah selesai. Kalau kita hanya menganggap diri kita yang mulia, musuh kita adalah rivalnya itu adalah setan yang harus dibasmi, ya dua sisi sama-sama begitu. Dan ini yang sebenarnya terjadi sekarang di Israel dan Palestina. Ya Netanyahu ingin menghapus, Hamas juga ingin menghapus Israel gitu. Jadi keras ketemu keras gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dinamika Israel Palestina itu kan bukan cuma masalah identitas aja. Ada kepentingan perebutan tanah, sumber daya, dan yang paling penting adalah geopolitik dunia juga main di sini. Bahkan sejak zaman pasca Perang Dunia II, Perang Dingin, itu sudah jadi arena perang dingin juga gitu, di mana negara-negara yang ideologinya Barat di Israel, kemudian negara-negara yang komunis termasuk Rusia dan Cina itu pro Palestina. Di Soviet itu jelas dari dulu sampai dan di Cina itu selalu support Palestina. Padahal kalau di Indonesia kan kayaknya komunis dan Islam bertentangan. Tapi di dalam konteks perang dingin justru negara yang komunis yang support Palestina. Karena apa? Karena musuhnya Barat. Barat di belakang Israel. Barat di belakang Israel gitu. Nah, kemudian negara-negara Arab di mana? Negara-negara Arab juga support Palestina bukan sepenuhnya demi kepentingan Palestina. Mesir ada kepentingan, dia juga ingin menguasai wilayah itu. Yordania juga sama, Suriah juga sama. Jadi ketika kita melihat geopolitik di Timur Tengah, itu kalau kita pakai hanya kacamata ideologi aja atau kacamata agama aja, itu bahaya banget. Kita akan terjebak dalam pusara konflik, dan kita tahu ini Timur Tengah ini konfliknya muter-muter terus gitu di sana, karena memang ada realisme yang dimainkan di situ, tetapi yang kartu yang keluar kelihatannya ini adalah permainan identitas, agama, beragam. Tapi kita juga harus melihat itu secara utuh, ya, melihat itu secara utuh bahwa ya ini bukan cuma masalah agama Yahudi versus agama Islam gitu. Saya kemarin pergi ke Uzbekistan ya, dan di Uzbekistan itu orang Yahudi itu tinggal jauh sebelum Islam masuk di Uzbekistan. Jadi udah 2000 tahun sejarahnya Yahudi. Islam masuk di Uzbekistan itu sekitar 1000 tahun yang lalu, tapi benar-benar menyebar di sana sekitar 700-an sampai 500 tahun yang lalu gitu. Jadi orang Yahudi sudah tinggal di sana jauh sebelum Islam. Tapi sekarang Uzbekistan mayoritas Muslim, 99% Muslim gitu. Nah, tetapi orang Yahudi dulu dengan orang Muslim di Bukhara itu hidupnya juga baik-baik aja gitu. Dalam bahasa Yahudi, bahasa di situ mereka menyebut sinagoga itu sebagai masjid. Jadi mereka nyebut sinagoga itu masjid Yahudi. Dan orang Yahudi dulu sama orang Muslim juga sembahyangnya barengan. Kemudian kalau ada ritual-ritual Yahudi, orang Muslimnya juga datang. Orang Yahudi ketika saudara Muslimnya meninggal, dia juga pergi ikut sembahyang juga. Jadi saya juga menyaksikan ritual Yahudi di situ, ritual kematian Yahudi, di mana teman-teman Muslim dari keluarga yang saya kunjungi itu juga ikut dalam situ. Itu sesuatu yang saya sampai kaget itu. Loh, orang Muslim nggak apa-apa ya ikut ritual ini? Nggak apa-apa kok, kita cuma meramaikan gitu. Jadi yang di sini nganggap oh Yahudi sama Islam pasti musuhan, di situ ternyata mereka bisa gitu hidup bersama dan berdampingan. Kuburan Yahudi yang di situ itu direkturnya Muslim, museum Yahudi itu juga direkturnya Muslim. Bentuknya kuburan Yahudi itu kalau kita dari jauh kita mengira itu masjid ada kubahnya, cuma di atasnya bintang Daud. Jadi kalau kita bilang agamanya bentrok, ya justru karena ada konflik politik di Israel Palestina itu yang kemudian membuat impresi bahwa Yahudi dan Islam itu bermusuhan sejak dulu. Padahal kalau kita melihat sejarah,
hubungan kerjasama antara Yahudi dan Islam itu sangat panjang. Bahkan dalam perang salib itu yang memberi proteksi kepada orang Yahudi itu adalah negara-negara Muslim. Yang membunuh orang Yahudi itu justru yang Kristen gitu ya, di Eropa. Jadi orang Yahudi mengungsi dari Eropa masuk ke negara-negara Muslim, masuk ke Kekhalifahan Utsmani, dan mereka dapat perlindungan di situ. Jadi kita kalau melihat hanya sebatas pada ideologi itu seolah atau agama, identitas yang primordial, ini seolah-olah konflik ini abadi dari dahulu kala sampai sekarang. Ternyata enggak. Dalam konflik ini ada pengaruh geopolitik, elemen-elemen realisme yang membuat pihak-pihak yang sepertinya bermusuhan itu sebenarnya justru dalam sejarahnya juga bekerja sama. Contoh lain, Cina dan Pakistan itu adalah sohib paling kaya. Orang Pakistan tuh di mana-mana selalu menyebut sahabat terbaik dia apa? Cina. Pakistan yang ideologinya Islami, Republik Islam Pakistan. Cina yang komunis, Republik Rakyat Cina dengan partai komunis yang terbesar di dunia. Mereka bisa menjadi sahabat karib. Kenapa? Karena musuhnya sama. India, ya kan? Dipersatukan oleh musuh, gitu. Jadi kalau ngomongin ideologi identitas gitu tuh nggak ada yang abadi gitu dalam konflik. Ya kita lihat aja dalam kita dulu 2014 itu kayaknya Prabowo dan Jokowi itu kayak musuh bebuyutan, ya kan? Wah yang bela nomor 01 sama 02 udah sampai ada yang cerai, ada yang musuhan, cebong dan kampret segala macam. Ya terus yang mereka malah jadi sohib, malah bisa jadi nggak ada yang namanya identitas itu ya, yang biasanya yang nggak ngerti itu yang jadi alat-alat dari para politisi pemegang kekuasaan. Mereka mainin identitas karena kenapa identitas itu dimainin? Politik identitas nggak pernah hilang karena itu adalah alat paling murah, paling gampang untuk menarik massa, mendapat kekuatan. Mainkan aja emosi identitas. Nah orang-orang yang nggak ngerti, nggak pernah belajar identitas, yang ngerasa oh iya ini saya membela Tuhan, atau saya membela bangsa saya, membela negara saya, membela Tuhan saya membela ini. Ya ternyata ya Pak, ujung-ujungnya apa? Permainan politik juga gitu. Nah sama ketika kita melihat ini, ya melihat masalah-masalah ini, jangan hanya terpaku pada identitas. Iya identitas ada elemen di sana, iya, tapi ada elemen-elemen lain yang termasuk perebutan sumber daya, perebutan tanah, perebutan hegemoni, kekuasaan, atau juga strategi politik dan ekonomi. Itu semua adalah realisme politik dan kita harus mempertimbangkan itu. Bukan berarti realisme politik adalah segala-galanya, enggak. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan itu dalam ketika kita mengevaluasi konflik-konflik yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan dari sesi diskusi 1 dan 2 pada siang hari ini, di mana saya menyimpulkan tadi di awal kita sudah sedikit bingung gitu sebenarnya identitas itu seperti apa dan siapa yang merumuskan itu. Yang tadinya saya menganggap bahwa identitas adalah suatu hal yang saklek yang dipengaruhi karena kita DNA-nya orang Jawa, jadi kita dikatakan orang Jawa, dan sekarang saya mempunyai pemahaman lain yang tadi dikatakan oleh Mas Agus bahwa sebenarnya identitas adalah sebuah hal yang dinamis. Kita bisa jadi A kemarin, kita jadi B hari ini gitu. Jadi mungkin sekian kesimpulan dari saya, dan izinkan saya juga untuk membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat present. Banyak. Sebenarnya saya membuka pertanyaan untuk 4 orang yang mana dibagi jadi 2 sesi. Siapa yang ingin? Gak puasa gak kelar. Mungkin tadi saya lihat Mas naik kacamata, boleh bertanya dulu. Perkenalkan, saya Rahmat. Tadi dengar penjelasannya dari Mas Agustinus dan Mas Nirwan tuh tentang buku ini dan perluasan penjelasannya itu, saya langsung ingat bukunya Sapiensnya Harari, terus sama satu lagi buku Righteous Man-nya Jonathan Haidt, tentang yang satu tentang narasi, yang satu tentang psikologi moral. Nah, jujur saya belum baca sih buku ini, tapi saya baca bukunya Mas Agustinus yang awal-awal itu, salah satunya Garis Batas. Nah,
di situ memang Mas Agustinus selalu menyelipkan perenungan-perenungan yang sangat mendalam ya, misalkan di garis batas itu tentang kedamaian gitu, hidup damai itu adalah privilege gitu. Nah, terkait identitas ini, kira-kira di buku ini Mas Agustinus memaparkan identitas dari spektrum lain nggak, misal identitas dari moral gitu, misal seperti Jonathan ya. Karena sebenarnya di era media sosial ini kan identitas itu jadi sesuatu yang sangat cair ya. Jadi identitas kita di media sosial itu nggak peduli kamu dari Jawa atau Cina atau apa, tapi kamu itu apa identitasnya, misal fans K-pop atau fans sepak bola mana. Seperti saya, misalkan kalau di media sosial itu saya fans klub sepak bola Inggris Spurs gitu. Terus saya fansnya film, kalau film itu saya Tarantino kayak gitu. Di buku ini Mas Agustinus juga menjelaskan tentang itu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya. Makasih. Namanya siapa, Mas? Rahmat. Ya, makasih Mas Rahmat untuk pertanyaannya. Tadi Mas Rahmat juga nyebut Sapiens. Terus terang, Sapiens itu adalah buku yang menginspirasi saya untuk menulis buku ini. Jadi Sapiens itu menyimpulkan sejarah manusia Homo sapiens dalam 200.000 tahun dalam satu buku. Dan saya ngerasa kayak itu keren banget gitu. Dan Sapiens itu buku saya baca mungkin ada 10 kali. Saya baca ulang dan ulang. Dan itu kemudian membuat saya terpikir untuk membuat buku ini dengan konsep serupa, tetapi sudut pandangnya beda. Kalau Sapiens dia lebih ke kronologis untuk membahas Homo sapiens, sejarah manusia. Saya mengambil sudut pandang identitas, di mana saya mengambil setiap elemen identitas dan saya menjelaskannya dari sudut pandang sejarah besar, ya, big story. Jadi misalnya dari tembok, kita awal sejarah identitas yang pertama kita adalah tembok. Ini kan udah tembok secara fisik, tembok secara mental. Saya mengisahkan sejarah tembok mulai dari tembok yang zaman dahulu, kemudian tembok Cina sampai tembok Berlin, apa makna tembok, sampai ke tembok-tembok yang ada dalam dunia kita seperti paspor dan visa, itu juga tembok gitu. Jadi setiap bab dalam buku ini, semua bab itu hanya satu kata, dan satu kata itu adalah elemen identitas yang kita kuliti. Yang pertama tembok, garis batas, kemudian bangsa, ada agama, ada perang suci, dan ideologi juga, ya, utopia. Nah, tapi di sisi yang lain, saya juga bicara tentang identitas kita di masa sekarang, seperti yang pada masa globalisasi, di mana identitas memang benar menjadi sangat fluid. Identitas sekat-sekat negara bangsa juga sepertinya dikalahkan oleh aliran dana barang dan informasi pada masa globalisasi, dan itu juga mengubah identitas kita gitu. Dan bagian terakhir dalam buku ini adalah saya bicara identitas dari sudut pandang yang spiritual, secara personal. Kebetulan Harari juga adalah guru meditasi, dan kami juga meditasi vipassana yang merupakan meditasi yang mindfulness untuk memahami diri, dan saya menggunakan meditasi yang sama untuk memahami identitas itu. Dan identitas itu kalau kita memahami sampai ke dalam level kepikiran kita akan tahu bahwa kita punya banyak identitas, dan setiap saat identitas kita itu berubah, ya. Kalau teman-teman yang misalnya agamanya Islam, bukan sepanjang hari 24 jam itu selalu jadi orang Islam. Iya, memang orang Islam, tetapi identitas yang penting pada saat ini dan waktu ini itu dia berubah, gitu ya. Misalnya ketika saya lagi chat, misalnya Mas Rahmat lagi chat dengan di sosmed dengan teman sesama pecinta klub sepak bola yang sama, identitas yang penting pada saat itu adalah sebagai pecinta klub sepak bola. Seketika duduk di sini saya identitasnya pembicara. Pulang nanti naik busway, identitas saya jadi penumpang. Ya, apapun agama saya nggak penting di situ, saya mesti bayar karena identitasnya penumpang. Ya, apapun artinya juga nggak penting, ya. Jadi ketika pulang nanti jalan kaki, ya identitas saya sebagai pejalan kaki, ya nggak boleh jalan di tengah jalan raya karena itu bukan ruang untuk identitas ini. Jadi
Setiap saat kita punya banyak sekali identitas dan identitas kita memang cair. Kalau kita memahami identitas kita itu begitu cair dan begitu terus-menerus berubah, sebenarnya nggak ada yang harus dipegang dengan sangat kuat sampai harus membunuh atau membenci orang yang lain. Nggak ada, karena memang ya kita ini cair, kita ini berubah gitu. Bahkan diri kita pun berubah setiap saat gitu. Setiap detik ini ada sel-sel kita yang mati dan kita berubah. Setiap detik kita melangkah selangkah demi selangkah menuju penuaan dan kematian, dan inilah hakikat kita sebagai manusia yang terus berubah. Dan kalau kita memahami bahwa kita tidak abadi, kita tidak kita terus berubah, narasi-narasi di kepala kita terus berubah, kita bisa lebih santai untuk menyikapi identitas dan konflik-konflik identitas kita, dan kita juga bisa berdamai dengan diri kita dan perubahan kita. Kadang konflik itu terjadi apa? Karena kita saklek, kita nggak mau menerima ada perubahan. Ya, kita merasa identitas yang kita pegang itu stabil, harus abadi setiap saat. Kemudian ada elemen yang membawa perubahan, kita melawan itu. Gitu. Dan kemelekatan kepada identitas itulah sumber konflik kita. Terima kasih. Saya tambahin nggak? Ya, boleh. Mati. Saya nggak akan menambahkan apa yang dikatakan Agustinus, sudah cukup baik. Tapi kalau bisa itu pengarang itu jangan disuruh menceritakan isi bukunya. Ya udah, tugasnya udah selesai. Jadi kasihan dia. Masak nih. Kalau dia disuruh begitu. Tapi gini ya, saya mau mengatakan dua hal. Yang pertama, Agustinus ini kan mengembangkan suatu genre yang kurang atau tidak digarap di dalam sastra atau bahasa Indonesia, yaitu travel writing. Travel writing ini satu genre yang penting ya. Kalau di sebelah sana kita tahu ada Bruce Chatwin, siapa lagi, Patrick Fairford segala macam ya. Itu kan bagus ya. Artinya kalau kita jalan-jalan itu kita bisa membuat suatu refleksi yang mendalam atas perjalanan kita itu, dan itu dikembangkan oleh si Agustinus di Bowo. Nah, yang kedua ini saya mau bilang, ada tadi dia menyebut Harari ya. Tadi saya mau mengatakan itu tapi lupa. Kita tahu di sini banyak orang membaca buku-bukunya Harari misalnya ya, atau siapa lagi, Jared Diamond ya. Terus yang bikin buku Range itu siapa ya? Range, pokoknya Range itu mengatakan bahwa kemampuan orang untuk melintasi disiplin dan batas budaya itu adalah suatu tanda bahwa dia itu lebih daripada yang lain. Banyak ya. Nah, kurang lebih kan buku ini menggabungkan itu, travel writing dan tulisan-tulisan itu. Tapi tentu saja bukan menggabungkan maksud saya. Kalau tadi saya mengatakan buku ini datang pada saat yang tepat, itu kan sebenarnya bedanya buku ini dengan buku-buku yang lain itu adalah bahwa dia menyajikan sudut pandang Indonesia atau pengalaman seorang anak Indonesia yang melintasi berbagai perbatasan budaya. Kalau saya itu terutama, dan nilainya di situ ya, bahwa dia menjadi suara moral itu juga pastilah di sampingnya gitu ya. Suara moral itu kan pasti keluar karena itu tadi, percobaan untuk melintasi berbagai batas budaya itu tidak mudah. Dan yang kedua, memasukkan apa ya, kalibut atau chaos dalam diri kita itu juga nggak mudah. Jawabannya ada di buku ini. Tapi nanti saya mencarikan isi buku gitu. Jadi dia sebutkan di Vipassana itu salah satu jalan keluar. Itu ya, salah satu jalan keluar. Maksudnya bukan Anda harus ikut Vipassana, tetapi cara metode itu yang ditawarkan untuk menghadapi impermanensi itu. Terima kasih. Terima kasih atas Pak dan Pak Agus atas jawabannya. Saya juga sekarang membutuhkan dua pertanyaan lagi, yang mana nanti saya mau izin untuk direkap dari satu dan dijawab oleh Pak Tero dan Pak Agus. Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya kasih ke Malika, dan satu lagi Bapak yang pakai kacamata di belakang.
Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Bapak, nama saya Malika. Saya salah satu mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Pertamina. Pertanyaan saya simpel Pak. Tadi kan setelah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai identitas dan juga tadi dibilang bahwa kita semua ini hanya mitos gitu ya. Saya jadi merasa krisis identitas soalnya Pak. Kayak, wah saya sebenarnya siapa gitu ya. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini adalah sebagai Gen Z gitu ya Pak. Kadang kami tuh mikir kayak apa sih fungsinya untuk memikirkan hal-hal rumit seperti itu, kayak yaudah kita sebagai manusia hidup gitu ya, hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita gitu. Namun jika kita ingin mendalami lebih jauh lagi nih Pak, sebagai generasi muda yang memang tidak suka dengan hal-hal rumit gitu Pak, bagaimana cara Bapak nih, menurut Bapak bagaimana cara kita untuk bisa sebenarnya memahami makna hidup dan identitas kita itu seperti apa gitu sebagai manusia, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih menghargai hidup dan bernilai gitu Pak. Terima kasih. Wah ini cara kita dianggap dukun kali. Tua, bukan dukun tua. 首先我有先跟阿古斯丁的先生先表示一下我的这个对你的作品，我觉得我还是挺欣赏的。Yang artinya? 对吧？然后觉得我们印度人其实也是就是很骄傲有像您这样的作者。Tadi aku dengar dari Bapak Nirwan bahwa ada banyak narasi yang sebenarnya berperan dalam membentuk konflik. Aku ingin tanya ke Bapak, di usia Bapak sekarang, apakah masih ada narasi-narasi yang sebenarnya menghambat Bapak secara pribadi maupun warga-warga Indonesia yang lain? Lalu kepada Mas Agustinus, aku mau tanya, kenapa Mas Agustinus memilih waktu ini untuk menerbitkan buku ini? Apakah memang karena naskahnya sudah selesai, atau mungkin dari momen tahun ini adalah momen yang sesuai? Jawab dulu nanti lupa ya. Oke, pertanyaan dari Kak Malika, gimana caranya untuk secara sederhana ya untuk mengenal diri. Ini kalau ditanya, kalau caranya untuk mengenal diri sederhana itu kayaknya Nabi juga nggak perlu bicara bahwa mengenal diri itu penting kalau caranya gampang gitu. Ya, mengenal diri itu memang nggak gampang gitu. Kalau kita ngomong mengenal diri secara permukaan ya gampang aja, saya Agustinus Bowo, saya lahir tanggal ini. Tapi itu hanya ke permukaan gitu. Tapi kalau kita ingin benar-benar bisa menjadi tuan dari pikiran kita sendiri, kita bisa benar-benar menjalani kehidupan yang damai dan bahagia, mengenali diri itu penting. Jadi anak-anak mungkin Gen Z merasa mereka menemukan kebahagiaan dari dunia maya, dari dunia sosial, dari pergaulan sini sana. Tapi pada satu titik, saya juga pernah ngalamin itu di mana pada masuk ke usia 30, ya pertanyaan tentang siapa saya, apa makna hidup saya, kemana masa depan saya, apa yang akan terjadi nanti kalau saya sudah tua dan sebagainya. Pertanyaan itu mulai akan masuk dalam kehidupan kita ya. Mungkin tadi nanyanya pakai faktor U ya. Kita juga kalau ada faktor U memang memainkan di sini. Ketika masuk ke usia-usia 30, pertanyaan tentang mimpi akan mulai muncul. Dan ya nggak harus 30 juga, mungkin teman-teman ada yang usia lebih muda, tetapi itu akan mulai menguat tentang makna hidup. Ya, orang masuk dalam eksistensial krisis ya, mulai mempertanyakan makna, apalagi kalau sudah ada orang-orang terdekat yang mengalami kematian ya, makna-makna hidup itu akan muncul. Dan itu kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa menjadi depresi, bisa menjadi kita konflik-konflik dengan orang. Dan banyak orang yang
mungkin pelariannya ya, tanpa dia menghadapi diri sendiri, dia kemudian lari ke hal-hal yang negatif, misalnya narkoba dan sebagainya, karena ada masalah di dalam, konflik di dalam yang belum kelar. Mungkin trauma masa kecilnya, mungkin ketakutannya untuk masa depan, mungkin ada perubahan dalam dirinya. Orang ketika menghadapi penuaan, ya, mulai menghadapi apa yang dulu kita bisa lakukan sekarang udah nggak bisa dilakukan, itu semua akan membawa krisis-krisis yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, krisis itu kalau kita tidak menghadapinya dengan bijaksana atau kita cenderung untuk lari, nah itu bisa menjadi masalah-masalah psikologis yang saya tidak sebagainya. Dan itulah sebabnya para filsuf mengatakan demikian, tokoh-tokoh agama, bahkan Nabi pun mengatakan pentingnya kita untuk mengenali diri. Kalau kita ingin menjadi bahagia, kita harus mengenali diri. Ya, Nabi mengatakan siapa yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Ya, jadi itulah pentingnya kita belajar untuk melihat siapa diri kita, berdamai dengan konflik yang ada dalam diri kita, dan terus terang ini bukan perjalanan mudah. Ini bukan perjalanan mudah. Mungkin saya waktu usia 20 tahun pertanyaan saya tidak serumit ini. Ketika saya melakukan perjalanan keliling dunia, oke, saya tertarik dengan daerah konflik, saya tertarik dengan perbatasan, tetapi perenungan saya nggak nyampe sedalam ini pada usia itu. Nah, tetapi kemudian pada usia sekarang saya merasa bahwa semua perjalanan itu adalah penting untuk mengenali diri itu. Saya bisa katakan kita butuh 3 perjalanan untuk mengenali diri. Yang pertama adalah perjalanan fisik, keluar dari comfort zone kita, keluar dari lingkungan kita, pergi ke tempat yang orang-orang yang berbeda, ke tempat yang bahasanya berbeda, budayanya berbeda, merasakan jadi minoritas, merasakan jadi orang yang identitasnya nggak penting. Itu penting. Kenapa? Supaya kita bisa melihat secara objektif apa yang kita punya dan apa yang orang punya. Ya, kalau kita hanya terkumpul dalam lingkungan kita ngerasa ya budaya kita yang superior, agama kita yang superior, tapi kita masuk dalam lingkungan orang lain, kita akan melihat kebenaran dari sisi mereka. Itu yang pertama, perjalanan fisik. Yang kedua adalah perjalanan lintas waktu, perjalanan sejarah. Kita baca buku sejarah itu penting. Teman-teman baca lagi mengetahui sejarah 65, apa yang dialami Mas Nirwan, itu penting. Mengetahui yang terjadi tahun 98 maupun sejarah dunia, ya, dari mana asalnya bangsa dan sebagainya. Ya, buku ini bicara tentang itu. Kita balik lagi ke sejarah ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada hari ini sudah terjadi pada masa lalu. Kita cari cerminnya di sana. Ya. Yang kedua, perjalanan sejarah. Jadi kalau Gulden mengatakan orang yang tidak memahami sejarah 3000 tahun yang lalu, berarti dia berjalan dalam kegelapan. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar sejarah. Dan yang ketiga adalah perjalanan batin, perjalanan ke dalam diri, seperti yang saya katakan tadi, supaya kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kepala kita. Kepala kita ini kan banyak sekali suara, banyak sekali pikiran yang ngalor ngidul dan sebagainya. Apalagi kalau udah main sosmed, ya, pikiran kita tuh udah kemana-mana sebenarnya, gitu. Kita sadar nggak sadar itu kita udah dibawa kemana-mana. Bisakah kita menjadi tuan dari pikiran kita sendiri? Kita bisa memahami pikiran sendiri dan kita mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh pikiran. Dan 3 perjalanan ini bagi saya adalah satu proses yang semuanya harus dilalui untuk bisa kita benar-benar mengenali diri, memahami diri, dan menjadi orang yang lebih bijaksana dan baik. Terima kasih. Nah, apabila saya melanjutkan tuturannya Agustinus ini, saya jadi dukul. Jadi begini, teman-teman. Saya sebenarnya ingin mengulangi apa yang dia katakan, tetapi dengan cara yang berbeda. Buku ini banyak sekali berisi cerita atau fakta atau cerita sains itu tentang bagaimana orang mengatasi situasi bahwa dia bisa hilang setiap saat. Misalnya saja begini, saya katakan dengan cara yang berbeda. Kenapa orang menciptakan ritual? Kenapa orang menciptakan agama? Karena takut mati, kan? Kalau orang mati itu hilang. Nah,
pada saat mana kita itu takut hilang? Karena kita lihat orang mati di depan kita. Oh, ternyata kehidupan kita yang menyenangkan ini itu bisa berhenti tiba-tiba. Ya, pada saat itu kita juga akan seperti orang yang kita kuburkan. Dan itu ada sejak manusia mengenal bahasa. Simpanse tidak kenal itu, ya kan? Simpanse mungkin mulai kenal simpanse, ya? Karena kalau ada yang dekat itu meninggal, ada yang nangis juga. Gajah itu nangis kalau ada yang sebelahnya meninggal, gitu loh. Jadi fakultas emotif itu menyebabkan itu. Apakah kita berbeda dengan mereka? Enggak. Pada setiap saat kita merasa hilang, ya. Tetapi ada tahu kan, kalau kita merasa hilang, itu artinya kita menciptakan sesuatu yang membuat tidak menjamin kita nggak hilang. Itu namanya apa? Afterlife. Bahwa setelah mati itu kita masih hidup. Itu kan fiksi. It's a pure total fiction. Karena tidak bisa dibuktikan itu benar. Ya, itu melulu simbolisme itu. Ada di sana dijemput berapa bidadari sehingga orang berani bunuh diri, kan itu fiksi semua, ya kan? Nah, tetapi itu real. Bagaimana kita menghadapi rasa hilang itu, rasa akan hilang itu tanpa menyerahkan diri kepada fiksi yang dipaksakan dari sana, gitu. Sebab kalau kita itu hanya di dalam fiksi yang dipaksa orang, kita bisa jadi macam-macam. Antara lain jadi teroris, kan? Orang-orang yang meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri, itu kan keberaniannya didapat karena kalau dia itu hilang, mati syahid, dia langsung masuk surga. Dan itu ada di buku ini, gitu. Ada di buku ini. Jadi itulah yang saya mengatakan. Tetapi momen-momen hilang itu bukan hanya itu. Coba bayangkan, ini saya mengalami. Tiba-tiba ada kehilangan orang yang paling Anda cintai. Apakah itu ibu Anda, anak Anda, atau siapapun dia? Momen itu tuh nggak teratasi gitu. Momen itu tidak teratasi dan Anda harus mendapatkan suatu, saya nggak tahu apa namanya, suatu titik harapan bahwa Anda itu bisa hilang seperti mereka. Itu tapi sekaligus tidak, Anda mendapatkan diri Anda. Ya. Ini bisa dipahami nggak ceritanya? Ya, itu sebabnya. Maka jawabannya itu apa? Jawaban itu Anda menggali ke dalam diri Anda. Menggali itu dengan cara apapun, ya. Bahwa kita itu hilang pada suatu saat, tapi kita nggak percuma. Gitu. Kita tidak percuma hadir di dunia ini. Ya, jawabannya adalah jawaban. Apakah jawabannya itu menurut fiksi yang diceritakan orang lain? Semua orang percaya kan fiksi itu kan? Bisa nggak Anda menciptakan sesuatu yang bukan itu, yang bisa mengobati rasa kehilangan Anda? Nah, silakan. Agustinus memberikan alternatif di buku ini, maka bacalah buku ini. Nah, itu satu. Yang kedua, coba bayangkan ya. Ini saya mengalami juga. Suatu hari Anda merasa badan Anda nggak beres, ya, nggak beres. Terus Anda datang ke dokter. Dokter mengatakan Anda harus biopsi. Ngerti nggak maksud saya? Anda ditengarai sakit kanker, Anda harus biopsi, Anda harus MRI, Anda harus PET scan. Gitu. Mulai kan, gemeter kan? Pernah nggak mengalami situasi itu? Saya pernah. Terus hasilnya apa? Anda dapat kanker. Coba gimana ya perasaan Anda? Mulai di situ eksistensi Anda muncul, gitu loh. Oh, ternyata ada sesuatu yang ada dalam diri saya dan itu mematikan. Bagaimana Anda mengatasi itu? Apakah Anda akan menyerahkan kepada fiksi yang dibikin orang lain? Ataukah Anda percaya kepada sains? Ataukah Anda percaya kepada sesuatu yang lain? Ya. Jadi titik-titik hilang dalam hidup Anda itu banyak sekali. Kehilangan orang terdekat, kemudian Anda mendapatkan penyakit terminal atau apa gitu, ya. Anda berharap sembuh tapi harapannya itu siapa yang bisa menjamin? Gitu. Siapa yang bisa menjamin?
Oleh karena itu sebenarnya setiap saat kita itu berdamai sama diri sendiri, harus berdamai sama diri sendiri, ya. Nah, itu jawaban saya terhadap. Saya nggak tahu apakah teman-teman Gen Z ini menghayati suara saya, ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Pertanyaan kedua tadi mengatakan ada nggak cerita yang tidak menjerumuskan kita ke dalam kekerasan atau ke dalam konflik? Ada, tentu ada. Itu tadi saya mengatakan, apakah kita bisa menciptakan narasi itu sendiri untuk diri kita? Nah, pertanyaannya begini. Kemarin saya ini punya anak yang masih kecil, ya kan? Itu Gen Z seperti Anda, lebih muda daripada Anda. Dia itu menghayati Indonesia lain daripada saya. Nah, saya bikin eksperimen kemarin. Ya, saya ajak nonton film Exil. Ada yang nonton Exil kan? Filmnya Lola Amaria itu. Nah, dia dengan kepekaan seorang anak, dia menangkap itu. Kemudian dia tanya ke saya, oh, Indonesia itu dulu begitu ya? Ada orang yang diculik, ada orang yang dieksekusi, nggak bisa pulang ke tanah air. Jadi dia mulai goyang itu. Dia mulai goyang. Ternyata ada Indonesia yang tidak dia bayangkan di sekolahnya. Terus pertanyaan saya, kenapa dia begitu? Terlalu banyak di depan komputer terlalu. Nah, sekarang pertanyaannya, Gen Z ini, apakah Gen Z itu hidup dengan ribuan narasi yang keluar lewat screen, lewat sosial media, atau mereka hidup tanpa narasi? Anda bisa jawab sendiri. Ataukah Anda sebagai Gen Z itu cuma hidup dengan satu narasi? Tapi saya maaf ya, maaf sekali, mohon maaf, saya mau bilang, depresi, suicide, bunuh diri, ya banyak sekali terjadi di generasi Gen Z. Ini saya mohon maaf sekali lagi. Saya mau cerita fakta ini. 3 anak dari teman saya meninggal bunuh diri. Mereka semua Gen Z. Kenapa itu? Kenapa cuma putus cinta itu bunuh diri? Saya putus cinta berkali-kali tidak bunuh diri. Itu loh. Waktu SMA saya putus cinta, waktu kuliah putus cinta, saya tidak bunuh diri. Gitu kan. Tetapi anak sekarang begitu mudah mengambil tindakan itu. Kalau nggak percaya Anda bisa. Korea itu rajanya bunuh diri. Yang dirajai K-pop itu, bintang K-pop kan beberapa bunuh diri itu. Di Indonesia begitu. Gitu loh. Nah, kalau saya itu bergaul dengan anak saya, narasinya itu apa? Waktu saya SD, nggak ada itu kata-kata give me my space. Mereka ada give me my space. Kelas 5 SD, kelas 4 SD. Dan mana itu datangnya? Terus besoknya lagi bilang I'm depressed. Itu kata-kata yang muncul ketika saya kuliah dulu. Tapi Gen Z udah ngomong begitu. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini itu muncul karena mereka terlalu banyak narasi, ribuan, atau sebenarnya nggak ada narasi? Saya dari sudut pandang yang tidak adil, dari orang yang tua ini yang mengalami situasi 65, saya hanya berani mengatakan satu hal: dunia kalian hanya internet. Keluar dari internet, keluar dari internet, keluar dari sosial media, keluar. Gitu. Jangan dijebak oleh situasi itu. Bikin narasimu sendiri. Ya, caranya apa? Tadi Pak Agustinus mengatakan, jumpailah yang lain. Jumpailah, just meet the other, just meet others. Gitu. Seberapa jauh kemampuan Anda? Ya, others itu macam-macam. Main bola gitu. Bal-balan apa gitu. Baca buku itu, screen itu, teman-teman saya lihat, screen itu membuat Anda depresi. Saya kalau bangun tidur langsung nonton Instagram, saya langsung depresi saya itu, kepancing saya, kepancing oleh barang-barang yang ditawarkan. Algoritmanya kan menawarkan sesuatu yang saya lagi suka ke tracker jenisnya Levi's itu keluar semua Levi's gitu. Kalau saya lagi seneng seni rupa gitu, kesenian, keluar semua kesenian. Gila ini barang satu ini. Jadi menurut saya
sosial media, internet segala macam itu memberi kita narasi yang itu lagi, gitu. Itulah makanya kenapa generasi muda, maaf lagi nih aku ngomong gini, banyak yang pro terorisme katanya itu sosial media lagi, gitu loh. Begitu ada cerita itu lagi, terus cerita kekerasan itu digemari oleh anak muda. Itu untuk mengganti film-film Hollywood. Dan cuma cerita kekerasannya sekarang diganti dengan cerita nyata. Cerita nyata yang muncul di YouTube. Ini saya ngomong kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya nggak tega untuk menceritakan lagi. Kayak gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi narasi itu banyak. Narasi itu adalah narasi yang kita ciptakan sendiri, itu jauh lebih sehat daripada narasi yang diberikan atau dipaksakan oleh orang lain. Nah, nanti kita mau panjang lebar itu panjang lagi ceritanya kapitalisme internasional segala macam udah lah ya. Jadi makanya bacalah buku Agustinus Wibowo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menutup kegiatan sesi diskusi pada siang sore hari ini, di mana kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kita adalah yang pertama, identitas adalah suatu hal yang dinamis dan juga lahir dari narasi yang berbeda tergantung dari siapa yang menerima dan siapa yang menyimpulkan. Lalu yang kedua adalah identitas dapat kita lihat dari hal kecil yaitu individu, kemudian luas secara regional, nasional dan juga internasional. Dan yang ketiga adalah suatu konflik pasti akan berkaitan dengan identitas, tetapi semua konflik tidak boleh dilihat dari sisi identitasnya saja, melainkan dari sisi kepentingan maupun juga sisi politik. Mungkin sekian kesimpulan dapat saya berikan kepada teman-teman. Saya mau ucapkan terima kasih kepada para audiens, kepada tokoh undangan dan juga kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Saya juga akan memberikan sesi berikutnya kepada MC untuk tanya-tanya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Agustinus dan Mas Nirwan yang telah menyampaikan insight-insight yang sangat memukau tadi ya. Serta terima kasih juga kepada Octavia Adil Permata yang sudah memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baiklah, hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki momen puncak dalam agenda kita, yaitu momen peluncuran buku Kita dan Mereka. Dengan hormat, kami undang Ibu Sari Mutia selaku CEO Mizan Pustaka, Dr. Indra Kusumawardana M.Hubin selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, dan Mas Agustinus Wibowo selaku penulis buku Kita dan Mereka. Kepada yang terhormat dimohon untuk maju ke depan dan meresmikan momen ini dengan penandatanganan blog poster sebagai simbolis untuk peluncuran buku Kita dan Mereka. Silakan. Kasih Mas Lir. Berdua dulu. Khusus anak juga. Di mana aja? Di mana aja boleh. Saya tanda tangan. Ya. Padahal saya nggak menulis buku. Tapi tadi udah memberikan narasi. Silakan Bu Sari. Oke. Saya juga ini lah ya. Nanti potong-potong sendiri. Nanti buat koleksi dan mana di sini ya.